Alhamdulillahirobbilalamin ya, sampai juga ya aku habis nganterin beras ke pelanggan ya. eh, Pelanggannya toko beras yang lebih kecil ya. Nah, itu stoknya juga kelihatan kan ya, masih sedikit teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Pulangnya aku ngambil beras ke penggilingan padi yang berskala kecil ya. Jadi alhamdulillah berangkat nganterin, pulangnya ngambil beras. Dan ini gak banyak ya, cuma 5 kintal di penggilingan padi ya teman-teman. Kebetulan arahnya satu arah ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Ini seperti ini ya penggilingan padi yang kecil. Anda bisa beli sebanyak 5 kintal pun gitu ya, bisa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya mau anterin beras ke pelanggan ya. Kebetulan di toko ada anak saya yang jagain. Nah sambil jalan saya mau berikan sedikit informasi untuk kalian yang mau memulai usaha jual beli beras tapi bingung atau belum tahu kemana harus belanja beras, atau mencari pemasok beras untuk usaha toko beras Anda. Untuk kalian yang memerlukan informasi ini silahkan simak sampai selesai. Bila belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Jadi untuk kalian yang mau memulai membuka usaha jual beli beras dan bingung kemana harus belanja berasnya, yang pertama adalah ke penggilingan padi gitu ya. Nah penggilingan padi menjadi pilihan pertama karena di sini harga beras paling murah gitu ya, dengan kualitas yang ya bagus juga gitu ya. Jadi ya berapa minimal belanja beras gitu ya, kadang ada yang bertanya gitu ya. Berdasarkan pengalamannya saya, kalau ke penggilingan padi atau pabrik beras ya yang skala besar misalnya, itu harus minimal order itu 2 ton gitu ya. Tapi kalau ke penggilingan padi skala kecil itu tidak ada batasannya, apalagi melihat persaingan usaha saat ini, tidak sedikit penggilingan padi yang juga menjual secara eceran gitu. Kalau masalah pengiriman gimana? Ya, jadi tergantung kuantitas belanja gitu ya. Kalau sesuai batas order, jauh juga bisa dianterin gitu ya ke toko Anda. Kalau belanjanya sedikit itu tergantung jaraknya ya, misal 5 kintal. Jaraknya deket ya biasanya suka dianterin. Kayak saya nih ke pelanggan yang belanja 1 ton ya saya anterin. Walaupun jarak agak lumayan jauh, tapi biaya transportasi masih bisa tertutupi oleh keuntungan gitu ya. Jadi ya tergantung kuantitas dan juga jaraknya juga gitu ya, jarak tempuh gitu ya. Karena kan keuntungan jual beli beras itu tidak terlalu besar gitu. Nah yang kedua, jikalau Anda sulit menemukan penggilingan padi, Anda bisa belanja ke distributor atau agen beras besar gitu ya, yang ada di pasar. Cari agen atau distributor beras besar yang ada di kota Anda gitu ya. Kalau di Jakarta misalnya kayak Pasar Induk Cipinang gitu ya, atau kalau di Tangerang kayak Pasar Induk Tanah Tinggi gitu ya. Dan saya yakin pasti di kota-kota tempat Anda tinggal ada pasar induk gitu ya. Pasti ada juga agen-agen besar atau distributor besar gitu. Nah sebetulnya ya bagi Anda pemula, saran saya mending belanjanya ke distributor atau ke agen di pasar dulu gitu ya. Karena di sana tersedia beragam jenis beras dengan harga yang bervariatif ya. Walau memang harga pasti beda dengan penggilingan padi, cuma ya bedanya juga paling tidak terlalu jauh gitu ya. Nah untuk batas minimal belanjanya ya sama juga gitu kayak di penggilingan padi, tapi kalau di agen atau distributor beras sedikit pun bisa gitu ya, cuma Anda harus ambil sendiri gitu. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai cara Anda mencari supplier atau kemana
hendak belanja beras untuk usaha toko beras Anda. Dan sekarang ini di era digital sangat mudah menemukan supplier. Anda tinggal lihat di media sosial ya, kayak Facebook misalnya, TikTok misalnya. Ya, banyak sekali supplier yang menawarkan beras hasil produksi mereka gitu ya. Jadi ya kalau memang Anda susah ya Anda bisa secara online gitu ya, memanfaatkan media sosial gitu ya. Banyak sekali ya di sana dengan beragam harga dan juga dengan beragam kualitas. Nah, jika kalian udah punya niat ingin memulai usaha jual beli beras, jangan menunda-nunda, langsung eksekusi saja ya, belajar sambil berjalan. Kita juga bakal mudah menemukan pemasok beras. Bahkan jika sudah berjalan nanti juga gak usah repot-repot ya, tinggal pesan langsung dikirim. Bahkan kalau di tempat saya banyak agen-agen yang berkeliaran nawarin ke depan toko beras gitu ya. Yang penting di awal buka harus sabar dalam menjalankannya serta kerja keras gitu ya. Karena ya di awal-awal pasti kita harus bisa mencari pelanggan pertama gitu ya, atau pemula ya. Seperti saya bilang ya, Anda bisa cobalah tunggu sampai 7 hari gitu ya. Apakah selama 7 hari ada perkembangan atau tidak. Tapi saya yakin jika Anda sudah benar-benar punya niat dan tekad, selama 7 hari juga nanti ada perkembangan gitu ya teman-teman ya. Nah, itulah ulasan singkat dari saya ya mengenai cara mencari supplier atau cara belanja beras untuk usaha toko Anda ya. Semoga ini bermanfaat. Saya doakan semoga kalian yang punya niat memulai usaha jual beli beras dapat diberikan kemudahan dan kelancaran serta ada rezekinya yang berkah dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.